Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Si Pitung dan Robin Hood yang terdiri dari Lala Arda Marcella, Serina Karyanto, Vivia Iza Hanayati, dan Ayuasi Priyadina akan mempresentasikan tentang sejarah, persamaan, dan nilai dari legenda Si Pitung dan Robin Hood. Di sini saya akan menjelaskan tentang sejarah Si Pitung. Si Pitung merupakan putra keempat dari pasangan Bang Piun dan Mbak Pina. Ia lahir dengan nama asli Solihun di kampung Pengumben, sebuah permukiman kumuh di Rawa Belong. Lokasi tersebut kini dikenal sebagai daerah di kawasan Stasiun Palmerah, Tanah Abang, Jakarta Pusat. Semasa remaja, Solihun menuntut ilmu di pesantren milik Haji Naipin. Di sana, ia diajari mengaji dan dilatih pencaksilat. Dari ilmu pencaksilat yang diterimanya, ia tumbuh menjadi pemuda yang selalu waspada terhadap keadaan di sekitarnya. Bukan hanya itu, ia juga disebut-sebut sangat sakti dengan kebal senjata. Ia selalu menolong sesama, bahkan tak masalah jika caranya membantu adalah dengan mencuri harta dari orang kaya untuk dibagikan kepada orang miskin. Walau dianggap orang baik oleh masyarakat di tanah air, rupanya dahulu ia dinilai sebagai penjahat oleh Belanda dan Tiongkok. Ia bersama para komplotannya bahkan dikecam dan menjadi buronan company. Sejarah Robin Hood. Robin Hood adalah pria gagah berani yang memimpin kelompok Merrymen. Anggota Merrymen hampir mencapai 100 orang. Mereka menjelma komunitas masyarakat di tengah hutan yang pada dasarnya merupakan rakyat kecil yang tersisihkan. Robin Hood kerap membawa orang miskin dan tunawisma agar bisa hidup berdampingan dengan kelompoknya. Di hutan Sherwood, Merrymen kerap berburu kaum elit dan merampok pelancong kaya yang melewati hutan. Mereka mengenai pakaian hijau, dipersenjatai dengan busur dan anak panah. Dan juga terkadang mereka membawa tombak kayu serta pedang. Anggota Merrymen atau tahu betul bagaimana cara menggunakan pedang dengan baik. Setiap kali bereaksi, hasil rampasan akan dibawa ke Robin Hood, pria yang mereka anggap sebagai raja. Robin Hood kemudian membagi harta rampasan secara adil pada setiap anggota kelompoknya. Robin Hood tak pernah membiarkan anak buahnya mencelakakan siapapun kecuali orang-orang kaya yang tinggal di rumah besar dan sama sekali tidak bekerja. Dia selalu baik pada orang miskin dan sering mengirim bantuan kepada mereka. Karena alasan itulah rakyat jelata memandang Robin Hood sebagai pahlawan. Di sini saya akan memaparkan persamaan legenda Si Pitung dan Robin Hood. Yang pertama itu, seperti kisah Robin Hood, Indonesia juga memiliki Si Pitung yang kisahnya banyak memiliki kesamaan atau kemiripan dengan kisah Robin Hood dari tanah Inggris. Karena memiliki banyak kesamaan cerita dengan Robin Hood, banyak orang pula yang menganggap bahwa Si Pitung merupakan Robin Hood versi Betawi. Legenda Robin Hood merupakan sebuah legenda yang menceritakan perjuangan seorang lelaki dalam membantu masyarakat sekitarnya dari penindasan kaum penguasa. Dalam legenda yang berlatar keadaan di Inggris di akhir abad ke-12 ini, diceritakan bahwa Robin Hood berusaha membantu rakyat yang tertindas dengan cara mengambil harta kaum penindas untuk dibagikan kepada rakyat yang membutuhkan. Hal ini merupakan bentuk pemberontakan Robin Hood terhadap keadaan saat itu, ketika penindasan merupakan sebuah perilaku yang kerap dijumpai di lingkungan sekitarnya. Nah, cerita yang sejenis ternyata juga kita temui di Indonesia dalam
legenda si Pitung. Legenda ini terjadi pada abad ke-19 atau sekian abad lebih muda dari legenda Robin Hood. Tidak berbeda jauh dengan legenda Robin Hood, legenda si Pitung menceritakan sosok pahlawan Betawi yang berusaha menolong rakyat sekitarnya dengan cara sama dengan Robin Hood, yaitu mengambil harta kaum penindas dan membagikannya kepada rakyat yang sangat membutuhkan. Penindasan yang dialami rakyat Betawi menuntun si Pitung untuk berjuang melindungi rakyat yang tertindas. Nah, di sini kita bisa melihat persamaannya walaupun berbeda kultur budaya, Robin Hood dari Inggris dan si Pitung dari Indonesia. Namun kedua cerita ini sama-sama terjadi karena adanya faktor penindasan dari penguasa yang zolim ataupun sangat kejam kepada para rakyatnya, sehingga kedua tokoh ini sama-sama memiliki motif, yaitu mencuri atau merampas harta kaum penindas untuk dibagikan kepada para rakyat. Nah, yang kedua, cerita si Pitung dan Robin Hood. Kedua cerita tersebut digolongkan ke dalam legenda karena kedua cerita tersebut dianggap benar-benar pernah terjadi di masa lalu. Nah, karena itulah kedua cerita ini memiliki persamaan yang sangat jelas terlihat. Pada saat masa itu, cerita Robin Hood dan si Pitung sama-sama berada dalam situasi di mana mereka dipimpin atau memiliki penguasa atau pejabat yang kejam dan korup. Dan kesamaan selanjutnya dalam cerita Robin Hood dan si Pitung sama-sama memiliki jiwa dan rasa tolong-menolong yang besar untuk membantu para rakyat yang tertindas. Dan kedua tokoh tersebut, Robin Hood dan si Pitung, sama-sama memiliki kekuatan yang sangat sakti mandraguna. Terbukti mereka sangat sulit untuk ditangkap. Nah, yang ketiga, adapun persamaan nilai-nilai yang mereka miliki, yaitu nilai kepedulian yang tinggi, seperti menolong atau membantu para rakyatnya, nilai kehormatan, nilai kesetiaan, nilai kerjasama, dan nilai kegigihan yang sama dalam melawan para penindas dengan berlatih terus-menerus. Dan nilai-nilai ini nanti akan dibahas atau dijelaskan lebih rinci lagi oleh teman saya. Terima kasih. Nilai sosial dalam legenda Robin Hood dan legenda si Pitung terdiri dari 3, yaitu nilai kepedulian. Tidak banyak orang yang masih mempunyai nilai kepedulian di tengah tuntutan kehidupan yang begitu tinggi. Nilai kepedulian inilah yang coba disisipkan pengarang dalam legenda Robin Hood dan si Pitung. Dalam legenda tersebut, pengarang coba menyampaikan bagaimana seharusnya kita bertindak sebagai manusia hakiki yang tidak boleh menutup mata dengan segala keterbatasan yang ada. Keterbatasan itu tidak seharusnya menjadi alasan bagi kita untuk tidak peduli terhadap lingkungan sekitar, karena pada dasarnya manusia hidup memang untuk mengatasi semua keterbatasan yang dimilikinya. Kepedulian inilah yang menumbuhkan rasa toleransi, keikhlasan, berbagi, dan tolong-menolong. Sikap tolong-menolong ini juga merupakan sikap yang banyak digambarkan dalam kedua cerita tersebut. Kedua legenda ini sama-sama mengisahkan bagaimana sebuah kehidupan yang ideal, di mana setiap orang akan selalu peduli dengan lingkungan sekitarnya sehingga selalu tolong-menolong dalam berbagai situasi. Yang kedua adalah nilai kehormatan. Nilai ini berkaitan dengan bagaimana sikap seseorang dalam mempertahankan harga dirinya dari ancaman orang-orang yang merampas kehormatannya. Tanpa niat untuk mempertahankan kehormatannya, mustahil bagi seorang untuk melakukan hal-hal yang begitu ekstrim, termasuk seperti yang dilakukan oleh kedua pahlawan sejati, yaitu Robin Hood dan si Pitung. Yang ketiga adalah nilai kerjasama. Untuk mencapai suatu tujuan, kemampuan individu saja tentulah tidak cukup. Dibutuhkan sebuah kerjasama dari setiap anggota kelompok, agar tujuan kelompok tersebut dapat terlaksana dengan baik. Nilai kerjasama tersebut ditunjukkan dengan jelas dalam keseluruhan alur cerita Robin Hood dan legenda si Pitung. Mengapa begitu? Karena dalam membela rakyat, Robin Hood
maupun si Pitung sama-sama membentuk sebuah grup yang terdiri atas sahabat dan pengikut mereka. Sikap untuk saling bekerja sama inilah yang sangat membantu Robin Hood dan si Pitung dalam melakukan aksinya. Dalam legenda Robin Hood, sikap untuk saling bekerja sama telah terbangun sejak awal cerita. Robin Hood menjalankan hari-harinya dengan sahabat-sahabat terbaiknya. Mereka selalu bekerja sama dalam menyelesaikan suatu masalah yang sedang dihadapi siapapun di antara mereka. Kerjasama mereka terutama tampak ketika mereka semua ditangkap oleh sheriff. Sikap untuk bekerja sama ini juga dapat kita temui dalam legenda si Pitung. Walaupun dalam hal ini, si Pitung tidak dikisahkan punya sahabat sejak awal cerita. Namun, Pitung tetap menjalani kerjasama yang erat ketika ia melakukan aksinya bersama teman-temannya. Hal ini tampak ketika Pitung sedang merampok bersama teman-temannya. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.